Meski pandemi di Indonesia belum usai, namun di tahun 2022 tren indikator pengendalian wabah terus menunjukkan hasil positif. Pemerintah juga memastikan proses pemulihan kesehatan melalui percepatan vaksinasi dan penguatan sistem kesehatan akan terus berlanjut. Hal ini dilakukan agar peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri terus bergulir. Intervensi sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan pandemi coronavirus agar pemulihan ekonomi nasional semakin menguat. Pemerintah telah menyiapkan 6 pilar strategis sebagai langkah menjadikan Indonesia kembali normal, yakni transformasi layanan primer dan layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan, sistem SDM, serta teknologi kesehatan. Hal ini menjadi bahasan dalam MNC Group Investor Forum 2022 bertajuk Strengthening Indonesia's Resiliency and Transformation. Yang pertama adalah untuk melakukan vaksinasi secepat-cepatnya agar bisa selesai. Yang nomor 2, untuk bisa mengatasi pandemi ini agar Indonesia bisa hidup normal kembali masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan transformasi sektor sistem kesehatan nasional. Kunci pemulihan ekonomi di masa pandemi adalah sektor kesehatan. Jika sektor ini dapat bergerak positif, maka target pemerataan investasi, transformasi ekonomi, dan perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan dengan baik. Perintah Bapak Presiden kepada kami harus mampu menciptakan investasi yang berkualitas. Salah satu ciri daripada investasi berkualitas itu adalah pemerataan investasi. Di mana foreign direct investment kita di tahun 2021 itu tumbuh 8%. Menjadi 50,4% dan PMDN kita itu sebesar 49,6%. Substansi yang dikembangkan itu sangat bagus, Pak Menteri. Seperti fokus pada nilai tambah, ya, industri nilai tambah. Tadi saya lihat juga pabrik mesin meningkat, ya, terus masuk ke industri-industri yang hilirisasi itu sangat akan memberdayakan sumber daya alam kita yang lebih lagi. Sebagai perusahaan besar di Indonesia, MNC Group akan terus berkontribusi dan mendukung terhadap program dan kebijakan pemerintah yang dihadirkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ingin mencicipi kuliner dengan menu favorit Sultan? Nah, di Yogyakarta ada restoran yang menyajikan puluhan menu ala raja. Nah, penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, jalan-jalan ke Yogyakarta tak lengkap rasanya kalau tak mengunjungi keraton. Nah, melihat keindahan tempat bernaungnya Sultan ini membuat saya penasaran, makanan apa saja sih yang biasa disajikan untuk para raja-raja keraton? Langsung yuk, ikuti saya. Berdiri sejak 2004, Balai Raus menjadi resto yang menyajikan makanan khas para raja keraton Yogyakarta, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bangunan resto ini mengusung konsep arsitektur Jawa yang sangat kental, mulai dari bangunan bagian depan yang menyerupai pelengkung gading, hingga bangunan joglo yang membuat suasana keraton begitu terasa. Tak hanya itu, saat masuk ke resto, para pengunjung pun langsung disambut alunan suara gending Jawa. Jadi Balai Raus ini dimunculkan, idenya pertama kali bahwa keraton itu ingin melestarikan. Karena kekayaan kuliner yang ada di keraton itu salah satu kekayaan budaya. Yang mana itu banyak sekali kuliner-kuliner ini. Di resto ini, terdapat sekitar 70 menu yang disajikan dengan harga bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kalau kita sih emang nyari restoran yang menunya otentik Jawa ya, apalagi kan ini chefnya kan katanya chefnya Sultan dan semua makanannya kan makanan kesukaan Sultan dari zaman dulu. Kalau saya lihat dari harganya sih oke ya, maksudnya nggak bilang mahal, murah sih nggak, tapi dengan kualitas makanan untuk Sultan kayaknya oke. Di masa pandemi, pihak restoran membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan aturan pemerintah.
Sedangkan untuk jam operasional, Balai Raos buka mulai pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Nah, pemirsa ini udah pada datang semua nih. Menu yang saya pilih, mulai dari makanan yang pertama ini adalah 10 belawong set. Nasi belawong ini saya padukan dengan potongan daging atau yang disebut dengan lombok ketok. Nasi gurihnya enak banget pemirsa. Jadi perpaduan nasi putih dan juga nasi merah dibumbu dengan belawong. Pemirsa, memang nggak perlu diragukan lagi nih, makanan khas Sultan yang ada di Balai Raos Yogyakarta dengan cita rasa yang khas dan tentunya tidak akan ditemukan di restoran lainnya. Dari Yogyakarta, Adisa Rizkia Fadolikus Sudarto melaporkan untuk Anda. Ya, santapan khas Raja tadi sekaligus menutup News siang hari ini. Pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Wilson Purban dan rekan saya Loviana Dian. Pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.